Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok materi Customer Relationship Management akan sedikit membahas tentang pengertian konsep dasar, tahapan, tujuan, fungsi, manfaat, komponen, strategi, dan proses di dalam Customer Relationship Management. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nurdin Andika, saya selaku moderator. Kelompok kami beranggotakan 8 orang. Yang pertama ada Vika Triana, lalu yang kedua Rosinta Kristina, yang ketiga Erna Evi Susanti, yang keempat Angelina Wahyuni Tambunan, yang kelima Tiara Saswandi, yang keenam Noviandra, yang ketujuh Hendra Lumban Siantar, dan yang ke-8 saya sendiri. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke materinya ya kawan-kawan, jangan kemana-mana. Pengertian manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management atau CRM adalah suatu jenis manajemen yang secara khusus membahas teori mengenai penanganan hubungan antara perusahaan dan pelanggannya dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan di mata pelanggan. Sedangkan menurut Kettler, CRM atau manajemen hubungan pelanggan adalah proses mendukung perusahaan untuk menjadikan layanan pelanggan secara real time dan menjamin hubungan dengan setiap pelanggan melalui menggunakan informasi tentang pelanggannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar Customer Relationship Management. Konsep dasar Customer Relationship Management ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, membangun database yang kuat. Membangun database yang kuat merupakan kunci utama pelaksanaan CRM. Ada banyak alasan mengapa perusahaan perlu membangun database yang kuat. Yang pertama, pelanggan adalah salah satu aset utama yang dimiliki oleh perusahaan. Kedua, pelanggan database dapat dijadikan ukuran tentang nilai-nilai perusahaan yang sekarang dan kemungkinan performanya di masa yang akan mendatang. Yang kedua, membuat profil dari setiap pelanggan. Menyangkut segala aktivitas yang dilakukan oleh pelanggan mengenai penggunaan produk atau layanan perusahaan. Pelanggan profil akan memberikan gambaran tentang kebutuhan, keinginan, dan juga perhatian mereka tentang produk atau layanan perusahaan. Yang ketiga, analisis profitabilitas dari tiap-tiap pelanggan. Ada 2 hal yang bisa dikaitkan dari masing-masing pelanggan. Pelanggan pertama, penerimaan, pendapatan yang dihasilkan dari masing-masing pelanggan. Dan kedua adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk melayani masing-masing pelanggan. Nah, yang terakhir, berinteraksi dengan pelanggan yang lebih tertarget dan disesuaikan. Dengan profil yang lebih jelas, perusahaan akan lebih mudah untuk melihat kebutuhan yang berbeda-beda dari setiap pelanggan. Informasi ini akan memudahkan perusahaan untuk memberikan penawaran tentang produk dan layanan yang disesuaikan kebutuhan mereka. Kemudian tahapan prosedur CRM. Yang pertama, acquire, yang kedua, engage, yang ketiga, retain. Yang pertama, acquire artinya mendapatkan pelanggan baru dengan cara memberikan kenyamanan pada saat pelanggan membeli kebutuhan, seperti membeli berbagai macam produk yang kemudian diberikan pelayanan dengan cepat, tepat, dan pengiriman sesuai keinginan pelanggan. Yang kedua, engage atau menambah nilai pelanggan. Dengan cara, sebuah perusahaan akan berlomba-lomba untuk menciptakan hubungan erat dengan para pelanggan dengan cara mendengarkan setiap keluhan pelanggan serta meningkatkan pelayanan yang dibutuhkan. Yang ketiga, retain atau mempertahankan pelanggan. Dengan pelayanan yang baik serta adanya aplikasi pendukung yang dapat membantu pelanggan dalam menyempatkan waktunya dan para karyawan bisa betah untuk bekerja di perusahaan yang dimiliki. Tujuan CRM atau Customer Relationship Management. Tujuannya adalah untuk mengetahui sebanyak mungkin tentang bagaimana sebuah perusahaan memberikan pelayanan yang optimal terhadap pelanggan.
dan tetap mempertahankan hubungan yang telah ada. Beberapa tujuan CRM diantaranya meningkatkan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan yang sudah ada untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Yang kedua, menyediakan informasi yang lengkap mengenai pelanggan untuk memaksimalkan jalinan hubungan pelanggan dengan perusahaan melalui penjualan secara upselling and cross-selling sehingga dapat meningkatkan keuntungan dan cara mengidentifikasi menarik serta mempertahankan pelanggan yang paling memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Yang ketiga, menggunakan informasi yang terintegrasi untuk menghasilkan pelayanan yang memuaskan dengan memanfaatkan informasi pelanggan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan sehingga dapat menghemat waktu dalam pelayanan. Dan yang terakhir, menghasilkan konsistensi dalam prosedur dan proses untuk menyalurkan jawaban terhadap pelanggan. Selanjutnya ada fungsi Customer Relationship atau CRM. Yang pertama, mengidentifikasikan faktor-faktor yang sangat penting bagi pelanggan. Yang kedua, mengusung suatu falsafah customer oriented atau customer centric. Yang ketiga, mengadopsi pengukuran yang berdasarkan sudut pandang pelanggan. Keempat, membangun berbagai proses ujung ke ujung dalam melayani pelanggan. Kelima, menyediakan suatu dukungan pelanggan yang sempurna. Keenam, menangani keluhan atau komplain pelanggan. Ketujuh, mencatat dan mengikuti semua aspek dalam penjualan. Kedelapan, membuat suatu informasi holistik tentang informasi layanan dan penjualan dari pelanggan. Saya akan menjelaskan manfaat dari CRM. Yang pertama, satu, meningkatkan loyalitas pelanggan. Dengan menggunakan CRM memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan informasi secara keseluruhan dari berbagai sumber yang berhubungan langsung dengan pelanggan, baik melalui call center, website, staf pemasaran, dan pelayanan di lapangan. Yang kedua, mengurangi biaya. Dengan menggunakan CRM memungkinkan setiap kegiatan penjualan dan pelayanan menjadi lebih murah karena pemasarannya lebih terfokus pada pelanggan yang tepat serta waktu yang tepat pula. Yang ketiga, kegiatan operasional menjadi lebih efisien. Ketika proses penjualan dan pelayanan menjadi semakin mudah, maka hal ini dapat mengurangi dari risiko penurunan kualitas pelayanan ke pelanggan dan beban arus kas. Misalnya saja, dengan pemakaian teknologi call center serta website, hal ini dapat mengurangi hambatan proses administratif, biaya maupun birokrasi yang mungkin saja suatu saat bisa muncul. Manfaat yang keempat, time to market semakin meningkat. Dengan CRM, perusahaan akan mendapatkan informasi dari pelanggan berupa data tentang produk apa saja yang menjadi tren pembelian saat ini. Hal ini akan mempercepat produk masuk ke pasar. Yang terakhir, meningkatnya pendapatan. Kumpulan informasi yang diperoleh dari aplikasi CRM ini akan memudahkan perusahaan dalam meningkatkan pelayanan dan keuntungan perusahaan. Itulah penjelasan dari saya tentang manfaat dari CRM. Sekian, terima kasih. Komponen Customer Relationship Management. 1. Pelanggan. Pelanggan adalah semua pihak yang akan pernah menggunakan layanan atau layanan yang disediakan oleh perusahaan, baik itu dalam proses melakukan pembelian atau pemeliharaan. 2. Hubungan. Pada saat membangun hubungan pada pelanggan, perusahaan harus memperhatikan komunikasi dua arah. Tujuan dari hubungan ini adalah untuk memberikan kepuasan jangka panjang kepada kedua pihak, pelanggan dan perusahaan. 3. Manajemen. Manajemen hubungan berfokus pada mengelola atau meningkatkan hubungan antara perusahaan atau pelanggan. Dengan adanya hubungan yang kuat antara perusahaan dan pelanggan, itu akan membantu perusahaan dalam membangun keunggulan kompetitif. Selanjutnya, H. Strategi CRM. Ada 4 strategi CRM. Yang pertama, gamification. Yang kedua, email marketing. Yang ketiga, penawaran eksklusif. Dan yang keempat, system point. Yang pertama, gamification
merupakan istilah digunakan saat kita melakukan pengaplikasian mekanisme yang terdapat dalam permainan atau game untuk kemudian diterapkan pada segala aktivitas non-game. Dalam hal pemasaran, gamification dapat diterapkan untuk tujuan meningkatkan engagement dan kompetisi di antara pelanggan. Sebagai contoh, menerapkan leaderboard tentang pelanggan yang paling memiliki poin terbanyak dalam hal penggunaan layanan produk A. Yang kedua, email marketing. Email marketing menjadi salah satu saluran yang tepat untuk menjalin hubungan dengan pelanggan. Mengingat salah satu keunggulan dari email marketing adalah karakteristiknya yang personal. Namun, kita pun perlu strategi yang tepat dalam penerapan saluran pemasaran satu ini. Yang terpenting, jangan pernah mengirimkan email marketing sesering mungkin, sebab akan mengganggu atau bahkan sebagai spam. Dan yang ketiga adalah penawaran eksklusif. Pelanggan menyukai segala bentuk penawaran atau promosi, terlebih dengan penawaran yang bersifat eksklusif. Biasanya penawaran ini diberikan sebagai tujuan program loyalitas pelanggan. Dan yang terakhir, yang keempat, sistem poin. Sistem poin ini menjadi salah satu sistem reward yang patut untuk diterapkan. Semakin banyak pelanggan yang menggunakan produk atau layanan kita, semakin banyak pula poin yang mereka kumpulkan. Nantinya reward dari poin tersebut dapat ditukarkan dengan voucher, diskon, ataupun penawaran khusus lainnya yang nantinya dapat mendorong pembelian berulang. Terima kasih. Proses CRM menciptakan brand awareness. Tahap pertama dalam memperoleh pelanggan baru adalah dengan memperkenalkan mereka pada bisnis Anda. Hal ini biasanya dilakukan melalui beberapa hal berikut. Yang pertama, mempelajari target audiens, yaitu dengan mengidentifikasi pelanggan menurut demografis, ketertarikan, media komunikasi yang digunakan, dan sebagainya. Yang kedua, melakukan segmentasi pasar. Dengan membagi target audiens ke beberapa kelompok yang memiliki kesamaan akan membantu tim marketing mengidentifikasi seperti apa jenis audiens yang akan menjadi pelanggan dan siapa yang mereka targetkan. Yang ketiga, melakukan marketing yang sesuai dengan segmentasi pasar. Dengan menciptakan strategi marketing yang unik untuk tiap segmen pelanggan akan memancing lebih banyak calon pelanggan potensial. Yang terakhir, meraih calon pelanggan. Setelah memperkenalkan bisnis pada calon pelanggan, langkah selanjutnya adalah mendorong mereka untuk mengeksplor lebih dalam tentang agensi dengan bisnis. Nah teman-teman, itu dia tadi materi yang telah kami sampaikan di dalam video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Mungkin di dalam video ini banyak kesilapan kata yang terkeluar dari lidah kami. Saya selaku moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kawan-kawan semuanya. Baiklah, pertemuan kita dalam video ini cukup sampai di sini dulu ya kawan-kawan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.